Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudara, pertemuan kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang paradigma fakta sosial. Ini tentu pertemuan kita merupakan lanjutan dari pertemuan yang lalu. Diawali dari kita akan melihat pengertian dari paradigma fakta sosial itu. Apa itu paradigma fakta sosial? Nah, istilah paradigma fakta sosial ini adalah istilah yang memang dipergunakan untuk menjelaskan tentang cara pandang seseorang. Seseorangnya ini tentu ya boleh ahli ya, tapi memang ya biasanya ahli keilmuan, dan juga boleh orang-orang umum. Nah, ini ahli maksudnya ahli dalam keilmuan sosial, dalam melihat sebuah fakta yang terjadi dalam kehidupan sosial, yang meliputi di dalamnya itu ada dinamika sosial, ada konflik sosial, ada interaksi sosial, kemudian kelompok sosial dan sebagainya. Ini paradigma fakta sosial. Kemudian cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jenis paradigma fakta sosial ini tentu terdiri dari beberapa pokok dalam bentuknya, mulai dari struktur sosial dan institusi sosial dalam masyarakat. Itulah paradigma fakta sosial. Jadi kalau paradigma itu ya secara sederhana dimaknai dengan sudut pandang ya, sudut pandang atau bagaimana kita melihat, memandang sehingga akhirnya mempersepsi sesuatu. Nah, kaitannya dengan paradigma fakta sosial ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya kita akan melihat makna dari paradigma fakta sosial dari para ahli. Yang pertama dari George Rizal. George Rizal ini pernah menyebutkan bahwa paradigma fakta sosial itu merupakan cara pandang yang dilakukan berdasarkan ilmu sosial, ya, terkhusus sosiologi. Walaupun memang ilmu sosial itu banyak cabangnya, ilmu komunikasi juga bagian dari ilmu sosial, kemudian antropologi juga itu bagian dari ilmu sosial. Nah, ini sebagai upaya untuk melakukan sebuah kajian fakta sosial. Nah, definisi sosial dan perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini George Rizal mendefinisikan paradigma fakta sosial dengan itu. Thomas Kuhn dia menyebutkan bahwa paradigma fakta sosial adalah pandangan pokok yang dilakukan oleh seseorang dalam memahami ilmu pengetahuan dengan atau secara sistematis. Kemudian antara memang dilakukan secara objektif dan juga berdasar pada fakta, pada realitas kehidupan dalam masyarakat. Ini paradigma fakta sosial menurut Thomas Kuhn. Jadi dia pandangan pokok yang dilakukan oleh seseorang, dan tentunya ini seperti yang disebutkan tadi, seseorangnya yaitu seorang ahli dalam ilmu sosial. Walaupun memang semua orang punya kesempatan untuk itu, tapi terkadang karena memang kesibukan jadi tidak fokus terhadap keahlian dirinya sendiri. Kemudian dari pengertian yang sedikit disampaikan tadi dari dua ilmuwan tadi, tentu kita bisa mengambil sebuah pemaknaan tersendiri dari pengertian paradigma fakta sosial ini. Nah, paradigma fakta sosial merupakan sebuah cara pandang yang dilakukan oleh para ahli. Nah, tadi walaupun memang itu seseorang, tapi kita akan akan bangun sebuah persepsi bahwa yang namanya paradigma fakta sosial itu ya cara pandang yang memang dilakukan oleh para ahli. Ya, para ahli. Karena kalau ahli kan tadi disebutkan juga secara sistematis. Sistematis itu berarti ada metode-metode yang dilalui dalam rangka memandang fakta sosial yang terjadi di
kehidupan sosial atau di masyarakat ini sebagai upaya untuk mengungkap sebuah fakta kehidupan, nah, melalui interaksi sosial dan kelompok sosial. Jadi memang dia tidak seperti menara gading dalam artian tidak menyentuh bumi. Jadi untuk membangun sebuah cara pandang itu memang harus diungkap melalui yang terjadi dalam kehidupan sosial dan harus dilakukan dengan adanya interaksi-interaksi dengan kehidupan sosial, dan juga interaksi itu bisa memang secara pribadi-pribadi dengan orang-orang atau mungkin bisa dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ini simpulannya. Kemudian, nah, contoh paradigma faktor sosial itu misalnya begini. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering itu ya, apalagi ini contohnya dalam upaya mencari pekerjaan ya, misalnya untuk menjadi atau lulus dalam sebuah institusi atau instansi lah, instansi tertentu dalam dunia kerja. Itu kan banyak juga orang sebenarnya ya, mungkin secara keilmuan, secara intelektual, secara tes tertulis dan tes-tes yang lain dia tidak lulus sebenarnya, tidak lewat begitu. Tapi di situ adanya upaya pemaksaan ya, dalam tanda petik pemaksaan dirinya, mungkin melobi, melakukan hal-hal lain di balik yang semestinya, sehingga dengan upayanya itu dia pengen itu ya, pengen atau mungkin bukan pengen tapi bahkan mungkin diterima akhirnya di tempat atau instansi pekerjaan tertentu, padahal dia tahu bahwa dirinya memang tak layak sebenarnya. Nah, ini bagian dari paradigma faktor sosial. Ini adalah faktor sosial yang memang ini sebuah masalah sebenarnya. Nah, sadar dia tak layak tapi memaksakan kehendak harus bisa dapat. Nah, contoh-contoh sejenis ini dalam kehidupan masyarakat di tempat kita ini sangat banyak. Maka ini bagian dari contoh paradigma faktor sosial. Misalnya contoh lain bisa diberikan itu berupa korupsi. Korupsi ini kan merupakan sebuah kesalahan. Kita semua setuju bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang dilarang, tidak baik ya, tidak baik, dan itu bagian dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita pahami bahwa korupsi dalam bentuk apapun ya, walaupun korupsi itu tidak hanya bentuknya uang, tapi korupsi waktu itu juga merupakan sebuah perilaku tindakan yang sama-sama kita pahami adalah menyimpang. Nah, bahkan semua ya, saya yakin semua orang itu sadar bahwa korupsi itu adalah sebuah perbuatan yang salah, tapi karena memang dia ingin mewujudkan sesuatu yang ia impikan dan itu tidak bisa didapatkan kecuali hanya dengan korupsi, maka dia melakukan tindakan korupsi. Ini contoh lain dari paradigma faktor sosial, dan ini merupakan sebuah masalah yang sama-sama dihadapi atau sama-sama kita hadapi di kehidupan kita di negeri ini. Nah, jadi ada sebuah kesimpulan yang bisa diambil, itu intinya adalah bahwa paradigma faktor sosial tadi itu berupa ini intinya. Nah, perbuatan yang memang diyakini dan diketahui bahwa perbuatan itu adalah sebuah atau sebagai perbuatan yang salah, tapi tetap dilakukan, dipaksakan untuk dilanggar karena memang ada maksud dan tujuan tertentu, maka itu bagian dari contoh paradigma faktor sosial. Dua contoh konkret yang saya sampaikan tadi itu ya bisa dijadikan satu pola pikir atau pemikiran yang mungkin nanti bisa ditarik ke dalam kehidupan kita. Itulah paradigma faktor sosial secara sederhana. Tentunya silakan, ini saya berikan tugas pada saudara-saudara, silakan Anda analisis di sekitar lingkungan Anda bentuk
kesalahan atau perilaku salah dari yang ada di sekitar Anda. Nanti jawabannya silakan dikirim tertulis ya, tulis tangan saja, kemudian di foto kirimkan ke WA grup kita. Demikian yang dapat disampaikan. Dan sebelum itu juga, sebelum ada lembaran terakhir ini, maaf tadi terlupa. Nah, teori yang sering dipakai dalam paradigma sosial itu ini ada 4. Ada teori konflik, ada teori sistem, ada teori fungsionalisme struktural, dan teori sosiologi makro. Nah, silakan ini nanti dibaca-baca dan juga bisa dibuat resume dari 4 teori ini. Ini juga melengkapi tugas yang diberikan tadi. Ya, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.